Sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku mau ajak kamu berpikir terlebih dahulu. Coba bayangkan kamu berasal dari tanah Bugis, atau paling tidak kamu pernah mendengar tentang Bone, tapi kamu sendiri tidak tahu siapa raja pertama Bone itu. Dan bahkan kalaupun tahu, mungkin kalian tidak akan tahu siapa raja Bone pertama dan dari mana ia berasal, bagaimana ia naik tahta, dan mengapa kisahnya jarang dibahas dalam buku-buku pelajaran sekolah. Nah, kalau kamu penasaran dengan sejarah yang tidak banyak dibuka ke publik, tonton video ini sampai akhir, karena di bagian akhir aku akan mengungkap satu fakta yang jarang diketahui tentang sosok ini, termasuk kenapa kisahnya seperti dihilangkan dari catatan resmi. Jika kalian siap, mari kita mulai sekarang. Tidak semua sejarah ditulis untuk dibaca. Beberapa disembunyikan, beberapa ditutupi oleh kekuasaan, dan beberapa dilupakan. Namun di balik setiap cerita yang dilupakan ada jejak-jejak yang tak bisa dihapus, jejak yang tetap hidup dalam lisan para tetua, dalam tradisi, dalam adat. Dan hari ini aku ingin mengajakmu menyelami salah satu kisah itu, kisah tentang Manurunge Rimatajang. Sosok yang dipercaya sebagai raja pertama kerajaan Bone, bukan dari keturunan bangsawan, bukan pahlawan yang datang dari peperangan, tapi seorang manusia, atau lebih tepatnya makhluk istimewa yang dikatakan turun dari langit sebagai utusan dewata. Tanah Bone di masa lalu bukanlah satu kerajaan besar seperti yang kita tahu sekarang. Ia adalah kumpulan masyarakat adat, suku-suku kecil yang hidup dengan hukum sendiri-sendiri. Tidak ada sistem terpadu, tidak ada satu pemimpin tunggal. Namun, semua itu berubah ketika satu sosok muncul di salah satu tempat yang ada di Bone. Konon ia muncul begitu saja, tidak ada yang melihat proses kelahirannya. Ia tidak tumbuh dari bayi, tidak dibesarkan oleh orang tua. Ia muncul langsung sebagai orang dewasa, berpakaian rapi, wajahnya bercahaya, dan tutur katanya lembut. Masyarakat yang menyaksikan kehadirannya terkesima, karena sosok ini tidak datang untuk menguasai, tapi untuk menyatukan. Ia membawa petunjuk, ia memperkenalkan sistem, ia mengajarkan bagaimana hidup dalam satu hukum, dalam satu kesepakatan. Ia memperkenalkan ada hukum adat yang mengatur tatanan hidup. Dan yang lebih luar biasa, rakyat Bone sendiri yang memintanya menjadi raja, tanpa pemberontakan, tanpa kekerasan, tanpa perang. Inilah awal mula kerajaan Bone, sebuah kerajaan yang kelak menjadi kekuatan besar di Sulawesi Selatan, bahkan di seluruh Nusantara. Namun ada yang aneh, kisah sebesar ini mengapa tidak diajarkan secara luas? Kenapa nama Manurunge Rimatajang hanya disebut sekilas dalam buku sejarah resmi? Mengapa generasi muda kita lebih mengenal raja-raja luar negeri daripada raja pertama di tanah sendiri? Ada banyak kemungkinan. Salah satunya adalah karena kisah ini bercampur dengan unsur mitos, dan kolonial tidak menyukai itu. Belanda saat menjajah berusaha mendokumentasikan sejarah sesuai sudut pandangnya. Cerita-cerita seperti Manurunge dianggap tidak rasional dan akhirnya diabaikan. Lebih parah lagi, banyak naskah lontara, tulisan asli orang Bugis dibakar, diambil atau dikaburkan selama masa penjajahan. Dan dari sanalah banyak bagian penting dari jati diri kita yang menghilang. Tapi untungnya kisah ini masih bertahan, tidak di buku, tapi di ingatan para tetua, dalam ritual adat, dan dalam struktur pemerintahan Bone yang masih menyimpan jejak gagasan Manurunge. Manurunge Rimatajang bukan hanya simbol spiritual, ia adalah lambang peradaban. Ia mendirikan sistem sosial dengan 3 elemen penting: pemimpin adat, panglima perang, dan penasehat masyarakat. Semua itu ia susun bukan demi kekuasaan, tapi demi keteraturan. Dan lihat apa yang terjadi setelah itu. Bone tumbuh menjadi kerajaan besar yang bisa menyaingi Goa, Wajo, bahkan Luwu. Rakyatnya dikenal disiplin, berani, dan memiliki prinsip siri, yaitu harga diri yang kuat. Dan semua nilai itu punya akar dari kisah Manurunge Rimatajang. Sekarang aku mau tanya sama kamu, kenapa kamu belum pernah dengar kisah ini secara utuh sebelumnya? Apakah karena kamu tidak peduli, atau karena sejarah ini sengaja dibuat tidak terlihat? Itulah yang menyedihkan. Karena kalau kita tidak menjaga sejarah kita sendiri, maka orang lain akan menuliskannya dengan versi mereka sendiri. Mungkin tanpa nama Manurunge Rimatajang, mungkin tanpa semangat adat Bugis, mungkin tanpa identitas kita. Tapi selama masih ada yang mau menceritakan, sejarah itu masih bisa hidup. Dan itulah tujuan dari video ini. Manurunge Rimatajang bukan hanya raja pertama Bone, ia adalah simbol awal penyatuan, ia adalah simbol fondasi hukum adat, ia adalah warisan yang seharusnya kita jaga, bukan kita lupakan. Kalau kamu bangga menjadi orang Bugis atau sekedar ingin tahu sejarah Indonesia yang sesungguhnya, ingatlah, sejarah bukan hanya milik penjajah, bukan hanya milik buku, sejarah juga hidup dalam cerita seperti ini. Dan kamu yang menonton sampai akhir, kamu adalah bagian dari upaya menghidupkan kembali sejarah yang nyaris hilang.
Terima kasih telah menyimak. Kalau kamu ingin lebih banyak kisah seperti ini, jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentarmu. Apa pendapatmu tentang kisah raja pertama Bone? Kita bertemu lagi di kisah berikutnya dan salam sejarah.